Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asyidu idza tabayatum. Carilah saksi jika kalian mengadakan transaksi jual beli. Maka ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 282. Kalau mengadakan transaksi jual beli, Allah perintahkan untuk memakai saksi. Nah, perintah adanya saksi dalam transaksi jual beli adalah perintah anjuran, bukan perintah kewajiban, meskipun sebagian ulama mengatakan perintah untuk adanya saksi dalam transaksi jual beli adalah perintah anjuran, baik jual beli kredit ataupun jual beli tidak kredit. Maka jumhur ulama mengatakan kalau perintah memakai saksi dalam transaksi jual beli adalah perintah anjuran. Sebagian ulama mengatakan wajib karena Allah memerintahkannya. Dan tidaklah salah seandainya kita katakan perlu dirinci. Tidaklah salah jika kita katakan perlu dirinci. Kalau untuk jual beli yang nilainya kecil, nggak pakai saksi nggak apa-apa. Beli permen itu nggak perlu harus ngajak teman. Warung teman saya, itu apa? Jadi saksi. Jual beli permen itu nggak masalah. Karena nilainya kecil. Tapi kalau nilainya itu besar, maka jual beli semacam ini rentan dengan kemungkinan masalah di kemudian hari. Jual beli sawah, jual beli tanah, jual beli rumah, itu rentan dengan masalah di belakang hari. Maka untuk barang-barang yang sangat bernilai, yang nilainya jutaan, maka kesepakatan jual beli itu satu hal yang sepatutnya untuk dipersaksikan, sehingga tidak ada orang-orang yang mungkir di belakang hari. Maka tidaklah salah jika kita merinci. Maka jika nilainya sedikit, tidak pakai saksi nggak apa-apa. 500.000 rupiah, 2.000 sendirian nggak apa-apa. Tapi kalau jual beli tanah tanpa saksi, ini riskan. Jual beli rumah tanpa saksi, ini bahaya. Maka sebaiknya pakai saksi, dan dalam hal ini maka kita berlakukan pendapat ulama yang mewajibkan persaksian semacam. Di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Ja'far At-Tabari, pakar tafsir. Maka seharusnya untuk jual beli yang bernilai besar pakai saksi, untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah 282. Kemudian jual beli, poin selanjutnya tentang masalah jual beli sebenarnya pernah kita bahas di pertemuan yang lewat, namun tidak mengapa kita ulangi. Menjual atas jualan orang lain. Haram hukumnya menjual atas jualan orang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yabi' ahadukum ala bai'i akhihi. Janganlah kalian menjual atas jualan orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan Abu Hurairah, Nabi mengatakan, la yabi'u rajulu ala bai'i akhihi. Tidak boleh seorang muslim menjual atas jualan saudaranya sesama muslim. Bagaimana dengan orang kafir? Jawabannya kata para ulama, kafir dhimmi diperlakukan sama dalam masalah ini. Tidak boleh menjual atas jualan orang kafir ketika orang kafir tersebut adalah orang kafir dhimmi. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Tirmidzi, siapa yang menjual barangnya pada dua orang, maka itu menjadi milik yang pertama. Nah, bagaimanakah ini bisa terjadi? Bagaimana jual atas jualan orang lain ini
bisa terjadi atau sebelumnya bentuknya adalah yang disebut menjual atas jualan orang lain adalah kita datang kepada siapa? Pembeli. Kita datang kepada pembeli, kita sampaikan kepada pembeli, tadi Anda beli barang semacam ini dari si A, oh itu kemahalan. Saya punya barang yang kualitasnya sama, harga lebih murah. Atau itu terlalu jelek. Itu terlalu jelek. Saya punya kualitas yang lebih bagus dengan harga yang sama. Maka Anda batalkan transaksi Anda. Saya jual barang yang saya miliki. Ini namanya menjual atas jualan orang lain. Demikian juga di antara hal yang terlarang adalah membeli atas pembelian orang lain. Apa yang dimaksud dengan membeli atas pembelian orang lain? Kita datang kepada siapa? Penjual. Kita datang kepada penjual. Kita katakan tadi barang Anda dibeli sama A dengan harga sekian. Wah, itu kemurahan. Ambil barang Anda, nanti tak beli dengan harga yang lebih mahal. Sebenarnya lebih mahal. Bapak ini bagus sekali. Batalkan transaksimu, tak beli dengan harga yang lebih mahal. Maka ini membeli atas belian orang lain. Dan dua perbuatan ini, menjual atas jualan orang lain, membeli atas pembelian orang lain, adalah perbuatan yang berdosa, haram hukumnya. Nah, kapan hal ini bisa terjadi? Kapan hal ini bisa terjadi? Maka kemungkinan kalau dalam aturan jual beli dalam ajaran Islam itu kemungkinan terjadinya jualan atas jualan orang lain itu kalau ada khiyar syarat. Itu yang paling memungkinkan. Kalau ada khiyar syarat. Khiyar syarat itu orang membeli atau menjual satu barang, kemudian penjual mengatakan silakan dibawa, dicoba, kalau cocok, ya, kalau kurang dari 3 hari ternyata nggak cocok, ya boleh dipulangkan. Kalau kok sampai 3 hari tidak dipulangkan, berarti saya anggap cocok, ya sudah. Berarti itu telah jadi milik Anda, uang milik saya. Ini namanya khiyar syarat. Seorang itu boleh membatalkan atau melanjutkan transaksi dalam jangka waktu yang telah disepakati di antara dua belah pihak. Khiyar syarat. Nah, ini jualan atas jualan orang lain, pembelian atas pembelian orang lain yang paling memungkinkan itu kalau ada khiyar syarat. Kemungkinan yang kedua, namun ini kemungkinan yang juga agak sulit, itu terjadi pada saat khiyar majelis. Tapi ini agak sulit. Khiyar majelis itu apa? Ketika orang mengadakan transaksi jual beli barang, maka dalam ajaran Islam, meskipun semua telah di-oke, penjual telah oke, pembeli telah oke, selama penjual dan pembeli masih satu ruangan, maka transaksi boleh dibatalkan. Maka transaksi boleh dibatalkan. Terjadilah transaksi di ruangan ini. Terjadi transaksi di ruangan ini, semua sudah deal. Maka kalau dalam ajaran Islam itu bukan jual beli itu sudah putus, itu bukan dengan semata-mata deal. Penjual sudah deal, pembeli sudah deal, ini udah oke, dan tidak bisa dibubarkan. Kalau dalam ajaran Islam masih bisa dibubarkan.
Meskipun penjual sudah deal, sudah oke, pembeli sudah oke, maka masih bisa dibatalkan selama masih satu ruangan. Namun kalau kemudian pembelinya sudah keluar dari ruangan, pindah ke sana mau baca Quran atau apa, maka dia nggak boleh balik untuk membatalkan transaksi. Maka setelah pisah tempat, maka jual beli itu namanya lazim, sudah mengikat. Dengan terjadinya transaksi, syarat semua terpenuhi, transaksi sah. Transaksi jual beli sah. Tapi apakah mengikat? Apakah mengikat? Mengikat dalam artian tidak boleh dibatalkan, baru mengikat manakala telah terjadi pisah tempat. Maka misalnya ada pertanyaan, apakah jual beli itu transaksi mengikat ataukah transaksi yang tidak mengikat? Karena transaksi dalam ajaran Islam itu terbagi menjadi dua. Ada transaksi yang mengikat, ada transaksi tidak mengikat. Kalau transaksi tidak mengikat, sewaktu-waktu boleh dibatalkan, meskipun satu pihak tidak rela. Meminjamkan barang itu transaksi tidak mengikat. Ada orang bilang, saya pinjam motornya ya 3 hari, atau saya pinjam sepatunya seminggu, saya mau pakai untuk penataan. Itu transaksi tidak mengikat. Baru dipakai sehari, kemudian besok diminta lagi, tidak masalah. Udah bisa ini, udah saya mau ambil sepatu saya, ambil sepatu saya. Itu orang yang dipinjam nggak boleh ngorek-ngorek. Kemarin udah ngomong seminggu kok jadi oke kok. Ini baru sehari, saya bingung. Ini besok harus pakai lagi. Ya terserah Anda. Ini bapak-bapak punya saya. Ya, saya cuma kasih kebaikan, berbuat baik pada Anda. Kok ternyata saya berubah pikiran cuma sehari saja, ya tidak masalah. Ini orang yang dipinjami tidak boleh marah-marah. Kalau dia marah-marah, dia harus dimarahi. Kamu ini transaksi kita itu transaksi meminjamkan. Transaksi meminjamkan itu transaksi jais. Dong hukum muamalah enggak? Wah, diceramai sekali didakwahi. Jadi itu transaksi jais. Sewaktu-waktu boleh dibatalkan. Tanpa kerelaan sebagian pihak itu tidak masalah. Tanpa kerelaan sebagian pihak nggak rela, nggak masalah. Tidak dosa, tidak ini secara hukum. Ada transaksi yang bersifat mengikat, tidak boleh dibatalkan. Nah, transaksi jual beli itu transaksi yang mengikat ataukah transaksi yang tidak mengikat? Transaksi yang bisa dibatalkan ataukah tidak? Jawabannya perlu dirinci. Selama belum pisah tempat, dia transaksi yang jais, transaksi yang bisa dibatalkan, transaksi yang tidak mengikat. Setelah pisah tempat, transaksi jual beli adalah transaksi yang mengikat. Nah, maka mungkin saja terjadi jualan atas jualan orang lain, pembelian atas pembelian orang lain, dan kondisi khiyar majlis. Mungkin, meskipun itu agak sulit untuk dibayangkan. Ketika sudah transaksi, lagi transaksi satu tempat, kemudian ada yang bisik sama pembeli. Bisik. Dan dia masih satu tempat dengan penjual, maka mungkin untuk terjadi dia melakukan pembatalan transaksi. Meskipun itu ya juga sangat riskan, karena kalau mau bisik-bisik di situ ada penjual pertama kan nggak mungkin. Ya kalau ada orang nekat kan mungkin. Kalau yang mungkin kan apa ya bisik-bisiknya di luar. Nah kalau dari luar kan sudah berarti khiyar majelis sudah habis, nggak bisa
batalkan. Maka kalau sudah terjadi khiyar majlis, ya, kalau khiyar majlis itu sudah berakhir, penjual dan pembeli sudah berpisah, maka jual beli hanya bisa dibatalkan dengan satu cara yang disebut ikolah. Ya, satu cara yang namanya ikolah. Kalau sudah keluar rumah sana, keluar ruangan dan balik lagi, ya, maka jual beli nggak bisa dibatalkan tanpa alasan. Yang saya maksudkan dengan tanpa alasan, jika ada alasan kok ternyata barangnya cacat, cacatnya sejak dari tempat penjual nggak cerita, nggak mau kalau cacat, dia bisa membatalkan transaksi karena cacatnya barang. Tapi kalau tidak ada masalah maka tidak bisa dibatalkan kecuali dengan cara ikolah. Ikolah itu adalah permintaan pembatalan transaksi. Dan dalam hal ini posisi penjual boleh menolak permintaan. Nah, saya nggak mau. Ikolah juga bisa dilakukan oleh penjual. Penjual memohon kepada pembeli untuk membatalkan transaksi. Dan dalam kondisi ikolah, pembeli boleh menolak. Saya nggak mau. Saya sudah suka barang ini. Kita sudah transaksi, kelas selesai. Jadi kalau khiyar majlis, kalau masih dalam satu tempat, itu boleh dibatalkan. Meskipun penjual nggak mau, itu batal. Bukan di sini masih di satu ruangan, kemudian setelah selesai, dah deal semua, kemudian tiba-tiba terpikir satu hal, kemudian membatalkan transaksi. Penjual nggak mau, nggak rela, itu nggak masalah. Secara syariat sudah batal, transaksinya sudah hilang. Dan kalau ikolah itu harus kesepakatan dua pihak, kerelaan dua pihak. Satu mengajukan permintaan pembatalan, kemudian pihak kedua mengkabulkannya. Penjual meminta pembatalan penjualan kepada pembeli dan pembeli menerimanya. Maka menjual atas jualan saudaranya itu mungkin. Kemungkinan yang ketiga adalah boleh jadi dengan cara ikolah. Namun ikolah tadi apa? Ya, tidak mungkin terwujud kecuali dua belah pihak sama relanya. Namun boleh jadi karena sudah diiming-imingi, akhirnya dia mendesak penjual untuk menerima pembatalan transaksi dari dirinya. Maka dia mokso-mokso agar penjual menerima ikolah. Maka ini kemungkinan yang ketiga. Menjual atas jualan orang lain atau membeli atas pembelian orang lain, itu mungkin terjadi dengan bentuk khiyar majlis sudah selesai, akhirnya ada orang yang promosi, oh saya punya barang yang lebih murah, kamu ini kemahalan, ya, lebih murah, jauh lebih murah tempat saya, beli saja tempat saya. Itu batalkan saja transaksi yang telah terjadi. Kemudian dia datang kepada penjual untuk meminta ikolah. Ini tiga kemungkinan terjadinya penjualan atas penjualan orang lain, pembelian atas pembelian orang lain. Atau yang keempat kita katakan hal ini dilarang seandainya tidak mungkin secara real ini dilakukan, sekalipun ini adalah terlarang karena buat gelo orang, karena membuat orang itu jadi merasa kecewa, dan ini akan menimbulkan permusuhan. Seandainya si pembeli ini tidak mungkin dia membatalkan transaksi, perbuatan kita mendatangi pembeli, wah, ya saya ada yang lebih murah, kualitasnya bahkan jauh lebih bagus, wah, kamu ini betul-betul rugi. Coba ngomong-ngomong dulu sama saya. Maka ini
Meskipun pembeli ini tidak bisa berbuat apa-apa dengan membatalkan transaksi, tidak mungkin membatalkan transaksi, namun apa? Apa yang terjadi? Dia akan sangat kecewa dan dia punya naruh dendam kepada si penjual. Wah, penjual itu jual, cari untung banyak sekali, dan seterusnya. Maka ini dampak yang jelek. Dampak yang jelek ada permusuhan antara satu muslim dengan muslim yang lain gara-gara tindakan kita yang melakukan aksi menjual atas jualan orang lain, atas membeli atas pembelian orang lain. Kemudian poin berikutnya adalah menjual barang kepada dua orang. Siapa yang menjual satu barang kepada si A, setelah itu dia jual kepada si B, maka jualan yang kedua tidak teranggap. Bahkan itu adalah transaksi yang batal dan tidak sah. Banyak tidak ini kasusnya? Banyak ya. Tiket dijual 2 kali. Sebagian agen tiket jual tiket 2 kali. Setelah dijual lagi pada orang yang kedua dengan harga yang lebih mahal. Kemudian dia batalkan salah sepihak. Dia katakan, udah ada yang beli duluan, ternyata atau dia bohong dan sebagainya. Banyak. Orang jual barang itu 2 kali. Karena datang pembeli yang kedua masih harga yang mahal. Ini banyak dijumpai misalnya kalau kita pesan beli tiket 3 hari sebelum keberangkatan, nanti udah oke, udah deal, dapat kursi ini, bahkan boleh jadi lunas, maka kemudian di hari H atau bahkan sehari sebelumnya, kemudian penjual tiket menghubungi kita atau bahkan datang ke rumah kita, memulangkan uang dan mengatakan ini sudah tak beli. Ini menjual barang sebanyak 2 kali. Ada punya contoh kasus yang lain? Ya, itu salah satu contohnya. Maka para ulama mengatakan jual beli yang kedua itu jual beli yang batal, jual beli yang tidak sah. Kenapa? Kenapa kok batal? Karena transaksi yang kedua itu statusnya menjual barang yang menjual barang yang bukan miliknya. Begitu tiket dibeli oleh pembeli pertama, maka tiket itu jadi milik pembeli pertama. Karena dalam ajaran Islam, hak kepemilikan itu berpindah semata-mata dengan transaksi. Hak kepemilikan sudah berpindah semata-mata dengan transaksi. Sudah, hak kepemilikan sudah berpindah. Maka berarti kalau dijual, barang itu dijual untuk kedua kalinya, maka si penjual ini apa? Menjual barang yang bukan miliknya, karena telah jadi milik pembeli pertama. Dan ini sama saja, meskipun jual beli yang kedua itu terjadi di masa khiyar. Jadi seandainya ada khiyar syarat, itu pada saat itu penjual nggak boleh jual barang lagi ke orang yang kedua dengan alasan kan ini masih khiyar syarat. Selama dia belum batalkan, maka barang itu sah milik pembeli pertama. Karena barang tersebut telah keluar dari kepemilikannya dengan semata-mata terjadinya transaksi jual beli. Bagaimana terdapat dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika seorang perempuan dinikahkan oleh 2 walinya, fahiya lil awwali minhuma, maka perempuan tersebut menjadi istri dari laki-laki yang lebih dulu nikahnya. Bapak sama mbahnya nikahkan cucunya, nikahkan anaknya. Maka yang sah adalah yang pertama kali. Akad yang mana yang paling dulu di antara 2 akad tadi.
Wa ayyuma rajulin ba'a bai'an min rajulain, dan jika ada orang yang menjual barang kok kepada dua orang, fa huwa lil awwali minhuma, maka itu adalah milik orang yang pertama. Kemudian jual beli dengan sistem kredit itu lebih mahal daripada tunai. Diperbolehkan jual beli dengan harga dengan cash. Sekarang ya bayar sekarang. Sebagaimana diperbolehkan jual beli dengan harga uang tertunda. Barang diserahkan sekarang, uangnya minggu depan. Boleh juga sebagian uang sekarang, sebagian lagi besok. Yang penting ada saling kerelaan di antara kedua belah pihak. Demikian pula jika karena jual beli itu tidak tunai, maka kemudian penjual itu menaikkan harga. Kalau cash 10.000 dibayar minggu depan 15.000, hukumnya boleh. Dan ini adalah pendapat jumhurul fuqaha. Mayoritas ulama membolehkan barang kreditan lebih mahal daripada barang cash. Pendapat mayoritas ulama. Makanya meskipun bangunan. Halo Mas. Udah sampai mana Mas? Udah sampai Medan atau Malaysia udah sampai Mekah? Rondo. Kok rondo. Pas kambang. Ya, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan harga kredit itu lebih banyak daripada harga kalau cash. Itu diperbolehkan. Dengan catatan dengan syarat, ya, sistem kreditnya ini tidak ada yang bermasalah. Maka apa hukum jual beli kredit yang benar? Bagaimana pendapat jumhur ulama? Hukumnya boleh dengan catatan sistem kreditnya tidak ada yang masalah. Tapi adakah yang sistem kredit yang bebas masalah? Nah ini nanti di teorinya, secara teori jual beli kredit boleh asalkan tidak bermasalah. Kapan bermasalah? Manakala ada denda jika telat bayar cicilan. Tidak boleh ada denda ketika telat bayar cicilan, karena itu statusnya hutang. Pembayaran jual beli kredit itu statusnya hutang. Maka orang hutangnya nggak bisa dan telat bayar kemudian didenda. Kemudian yang kedua, kredit itu bermasalah manakala dianggap dengan adanya transaksi barang itu belum jadi milik pembeli. Dalam ajaran Islam tadi telah saya sampaikan, hak kepemilikan itu berpindah dengan semata-mata sahnya transaksi. Omong-omongan dan itu setelah hukum sah, maka barang itu sudah milik orang lain. Masalah pelunasan itu masalah utang piutang. Masalah utang piutang yang wajib dilunasi. Namun bukan berarti barang yang kreditan itu masih milik penjual. Barang kreditan sudah sepenuhnya milik pembeli. Karena itu kredit yang syar'i, barang kreditan itu boleh dijual oleh si pembeli. Maka tidak boleh ada syarat, tidak boleh dijual sampai lunas. Maka ini berarti sistem kreditnya nggak syar'i kalau ada persyaratan barang tidak boleh dijual kecuali sudah lunas.
Kemudian berikutnya adalah tentang masalah samsarah, tentang masalah maklah. Imam Bukhari mengatakan bahasanya seorang ulama tabi'in Muhammad bin Sirin, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai dan Asad Al-Basri mengatakan bekerja sebagai makalah itu hukumnya tidaklah mengapa. Ibn Abbas mengatakan tidaklah mengapa seorang pemilik barang mengatakan bi hadas sawb, jualkan pakaian ini, maka apa yang lebih dari harga sekian itu milikmu. Ibn Abbas mengatakan jualkan, boleh seorang itu mengatakan pada orang lain, tolong jualkan kain ini, saya minta 10.000, kalau engkau bisa menjual lebih dari itu hakmu. Saya cuma minta 10.000 saja. Ini hukumnya di bab bolehkah. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin mengatakan jika ada seorang pemilik barang mengatakan tolong jualkan barang ini dengan harga sekian, maka keuntungannya itu saya berikan untukmu, boleh. Karena dia ingin yang penting pokoknya balik modal, untungnya untukmu, mungkin saja dia demikian. Atau mengatakan jual barang ini dengan harga sekian, keuntungan nanti kita bagi sekian untuk Anda, sekian untuk saya. Fala ba'sa bihi, maka hukumnya tidaklah mengapa. Dan di antara dalil yang menunjukkan bolehnya hal ini adalah al-muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin itu punya kewajiban untuk memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian mereka. Namun jual beli dengan sistem maklar ini pada asalnya boleh, namun dengan di antara syarat yang harus diperhatikan adalah tidak boleh menaikkan barang untuk upah maklar tanpa memberitahu penjual, tanpa memberitahu pembeli. Seandainya ada orang yang bertugas cari pembeli, kemudian dia dapat pembeli, diantarkan kepada penjual, maka penjual tidak boleh menetapkan harga itu, harga aslinya. Kalau itu tanpa maklar itu 10.000, kemudian ini harganya 15.000, 5.000-nya untuk penjual, untuk maklar tanpa diberitahukan kepada pembeli. Maka kemudian pembeli dibebani kembali upah tanpa pemberitahuan, maka ini satu bentuk kezaliman. Dan hanya dengan perkataan Abbas tadi, ini barangnya diserahkan pada si maklar, makalahnya suruh menjualkan. Jadi Ibn Abbas mengatakan, bah, saya minta sekian, sisanya untukmu, ya terserah. Kalau dia cuma mencarikan orang saja, mencarikan orang, maka penjual tidak boleh menaikkan harga dari harga normal, harga seharusnya tanpa maklar, demi untuk mengupah si maklar tanpa memberitahu pembeli kalau ternyata pembeli itu juga dibebani untuk mengupahi si maklar, si penghubung yang menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Kemudian poin berikutnya, poin yang terakhir kita bahas pada pagi hari ini adalah jual beli orang terpaksa. Apa hukumnya? Ada orang yang anaknya masuk rumah sakit, dia harus jual motornya, jual cepat motornya. Maka akhirnya motornya dijual dengan harga murah, sangat tidak standar. Bolehkah gembira, senang atas penderitaan orang lain? Wah, saya dapat motor murah.
Bolehkah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Sahkah transaksinya? Ini kan namanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan dapat harga murah, dan orang itu sedang dalam kesempitan. Kenapa dia jual murah? Karena sempit, karena kesempitan. Seandainya dia longgar, gak bakalan dilepas dengan harga sekian. Itu sangat tidak standar. Maka terkadang seorang itu terpaksa untuk menjual tangan miliknya karena tagihan utang. Boleh jadi karena sudah jatuh tempo, dia harus melunasi, akhirnya dia jual barang cepat, harga murah. Atau karena kebutuhan, karena kondisi darurat, anak sakit, kondisi darurat karena anak mau masuk sekolah, akhirnya dia jual barang yang dia miliki jauh dari harga standar karena kondisi darurat. Maka kalau di sini di fikih sunnah dikatakan hukumnya boleh tapi makruh. Membeli barang harga murah semacam itu jual belinya sah. Tapi perbuatan kita membeli barang dengan harga yang terlalu murah semacam itu tadi, ini dikatakan di fikih sunnah hukumnya makruh. Namun transaksi tidak batal. Karena idealnya kalau ada orang kesusahan semacam ini, bukannya kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, namun tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya adalah memberikan utangan dan pinjaman uang, sehingga dia punya waktu yang longgar untuk menjual barangnya dengan harga standar, atau sampai dia punya setelahnya memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan dari sumber-sumber yang lain. Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah berceramah atau menyampaikan khutbah, sayati ala nasi zamanun, akan datang pada manusia satu zaman, itu zaman yang menggigit orang-orang kaya, menggigit harta yang ada di tangannya, walam yu'mar bidzalika, padahal mereka tidaklah diperintahkan untuk melakukan hal itu. Terdapat juga satu hadis yang dhaif, Nabi melarang jual beli bersama orang yang lagi kepepet. Terdapat satu hadis, namun hadisnya dhaif, Nabi melarang jual beli dengan orang yang kepepet. Ringkasnya tentang jual beli dengan orang yang kepepet ada 3 pendapat ulama. Sebagaimana pernah saya tuliskan dan diterbitkan di pengusahamuslim.com, ada tulisan tentang masalah jual beli dengan orang kepepet. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang pertama mengatakan haram, tidak boleh. Alasannya hadis tadi, Nabi melarang jual beli dengan orang kepepet. Pendapat yang kurang tepat karena hadisnya dhaif. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang disampaikan tadi oleh penulis fikih sunnah, boleh namun makruh. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, boleh dan tidak makruh. Di antara bantahan Syekhul Islam untuk pendapat yang pertama, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan melarang untuk mengharamkan membeli barang orang kepepet itu bukan berbuat baik sama orang kepepet, namun malah menambah susahnya si orang kepepet. Orang kepepet ini kalau seandainya hukumnya adalah haram sebagaimana pendapat pertama, nggak ada orang yang mau membelinya, maka ini bukannya nolong orang yang kepepet, namun bahkan malah tambah susah. Dia butuh cepat, dia banting harga, nggak ada yang mau beli karena wah ini haram. Akhirnya dia malah nggak dapat duit. Maka kesimpulannya pendapat yang benar adalah pendapat yang ketiga, mubah, boleh dan tidak makruh dengan syarat itu pilihan satu-satunya.
nggak ada yang mau ngasih utangan, nggak ada yang mau ngasih bantuan. Ya pilihan satu-satunya bagi si kepepet ya jual barang dengan harga bantingan. Maka boleh bagi orang tersebut dan untuk menjualnya dan boleh bagi orang yang membelinya. Ya demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.